Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Kita melanjutkan materi pada video yang lalu, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Sekarang kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan 1998 dan demokrasi Pancasila di masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan didasari nilai ketuhanan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara atau voting. Keunggulan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. 2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antar hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Akibat kekuasaan dan masa jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Bukti dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut adalah tumbuh suburnya budaya KKN. Kebebasan berbicara dibatasi, praktek demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Hingga lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa. Demokrasi Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini dimulai dengan terbentuknya DPR,
MPR hasil pemilu tahun 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga tinggi yang lain. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.